Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma anta rabbuna wa la rabba lana siwak fansurna. In tansuruna la ghaliba lana wa in takhdhulna man dhal ladzi yansuruna min ba'di. Allahumma aslih lana sya'na kula wa la takhina ila anfusina tarfatain. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini Allah izinkan kita, Allah berikan kita taufik untuk bisa hadir ke tempat ini yang menjadi satu bukti tentang nama Allah Al-Wahhab. Allah zat yang memberikan karunia, dan karunia yang Allah berikan begitu banyak. Karunia yang Allah berikan begitu banyak. Hari ini Allah berikan kita karunia yang besar. Karunia yang sebetulnya menjadi karunia ketika kita melihatnya dari sisi akhirat, ini menjadi karunia yang besar. Walaupun orang-orang yang ada di dunia melihat karunia yang besar itu biasanya adalah harta. Karunia yang besar juga biasanya apalagi selain harta? Kekuasaan, kesehatan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu bahwa karunia dunia tidak lebih besar ketimbang karunia akhirat. Karunia dunia tidak lebih besar ketimbang karunia akhirat. Nabi Daud alaihissalam itu diberikan kekuatan. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuasaan. Tapi kalau kita melihat dalam surat An-Naml, dalam surat An-Naml ayat 15, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Allah tidak mengatakan kami telah berikan kepada Daud kekuatan. Allah tidak mengatakan kami telah berikan kepada Sulaiman kekuasaan, tapi Allah mengatakan sungguh kami telah berikan Daud dan Sulaiman ilmu. Wa qala, maka mereka berdua mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dengan karunia yang besar dari kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Ternyata Daud dan Sulaiman memuji Allah atas karunia yang diberikan kepada mereka, yang karunia ini lebih dari apa yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Berarti karunia apa kira-kira di sini? Karunia apa? Ilmu. Subhanallah. Lihat, karunia ilmu. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang memiliki kekuatan dan kekuasaan ternyata mengatakan ilmu itu melebihi dari apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini sebagaimana juga kita tahu ketika Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah berikan kita karunia yang begitu besar, yaitu karunia ilmu. Semoga kita bisa diberikan taufik oleh Allah untuk menjadikan, memetaforsakan ilmu ini menjadi sebuah keyakinan. Ilmu ini menjadi sebuah amalan, baik amalan hati maupun amalan anggota badan. Ini yang kita sebut dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat. Baik, jemaah rahimani wa kita akan sama-sama berusaha mengambil faedah dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Kitabut Tauhid. Sekarang kita masuk di bab yang kedua, yaitu tentang fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunubi. Keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa dihapuskan oleh tauhid dari dosa-dosa. Jadi di sini sebetulnya judulnya aja sudah menjelaskan keutamaan tauhid, yaitu keutamaan tauhid menghapuskan dosa. Taib. Keutamaan tauhid. Ya.
Tauhid apa? Ini saya ulang lagi nih. Tauhid apa? Kalau nggak bisa jawab sih keterlaluan ini. Mengesahkan Allah, itu doang. Apa tauhid? Memurnikan keesaan Allah. Itu doang. Keesaan pada apa? Penciptaan, penghambaan. Penyembahan tadi udah. Apa? Ayo, buka catatannya. Makna tauhid. Ya. Ini dasar ya. Ketika kita membahas kitab ini kita harus tahu dulu makna tauhid. Ya, jadi nanti kitab ini akan bicara tentang ya, hak-hak Allah yang paling besar, yaitu tauhid. Apa makna tauhid? Udah yang ketemu catatannya? Mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Allah ya barik fiik. Mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Berarti Allah esa dalam kekhususannya ini. Dan kekhususan Allah itu pada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hampir sama tuh tadi tuh, cuma kurang asma wa sifat. Ya. Ini jamaah rahimani warahmatullah. Nah, maka kita akan lihat keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa diampuni oleh tauhid. Ya. Taib jamaah rahimani warahmatullah. Nah, jadi kalau kita lihat tauhid ini adalah kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling besar. Karena ini kewajiban yang paling besar, maka tauhid memiliki keutamaan yang paling besar. Dari seluruh kewajiban Allah, maka keutamaan yang paling besar ada pada kewajiban yang paling besar. Ketika kewajiban yang paling besar adalah tauhid, maka keutamaan dari perintah Allah yang paling besar adalah keutamaan tauhid. Salat kewajiban, ada keutamaannya enggak? Ada. Puasa kewajiban, ada keutamaannya enggak? Ada. Dan ternyata perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, maka kita lihat begitu besar tentang keutamaan tauhid. Jadi di bab ini akan menjelaskan dua hal. Yang pertama tentang keutamaan tauhid, yang kedua tentang dosa apa yang bisa dihapuskan oleh tauhid, dan ini pun merupakan bagian dari keutamaan tauhid. Ya, penghapusan dosa pun itu merupakan ya bagian dari keutamaan tauhid. Ya. Taib. Jamaah rahimani warahmatullah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, sebetulnya Syekh Utsaimin telah memberikan dalam kitab beliau Qaulul Mufid, beliau mengatakan ya tauhid itu sebetulnya kalau kita lihat ya yang kita butuhkan misalnya hari ini ya, yaitu, atau saya tanya dulu ya, hal apa yang dicari oleh seluruh manusia? Orang kaya nyari, orang miskin nyari, orang sehat nyari, orang sakit nyari, anak kecil nyari, dewasa nyari, pemimpin nyari, rakyat nyari, jomblo nyari. Ya. Apa yang dicari oleh seluruh manusia? Bahagia. Subhanallah. Kebahagiaan. Syekh Abdul Razak punya kitab, kutip lebih tepatnya, kitab kecil gitu. Ya. Asyara asbab li insirahil sadri. Ya. 10 sebab insirah yang melapangkan dada. Dan beliau mengatakan yang pertama adalah tauhid. Tauhid. Tauhid ini menjadi sebab kelapangan dada. Tauhid pada rububiyahnya, tauhid pada uluhiyahnya, tauhid pada asma wa sifatnya. Ya. Taib. Biasanya membuat orang tidak bahagia apa? Atau gini dulu deh. Kenapa tauhid menjadi pelapang dada? Taib. Rumusnya gini, kebahagiaan itu ada di mana? Di hati. Hati siapa yang bolak-balikin? Allah. Ya, hati bolak-balikin Allah. Berarti kalau kita pengen bahagia, kita ikut petunjuk Allah, karena beliau yang membolak-balikan hati. Karena Allah yang membolak-balikan hati, dialah yang membolak-balikan hati. Ya. Nah, ternyata Allah mengatakan di dalam surah An-Nahl, ya, Allah mengatakan, man amila amalan salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman,
maka Allah berikan kebahagiaan yang baik. Berarti iman menjadi sumber kebahagiaan. Taib, iman menjadi sumber kebahagiaan. Taib, rukun iman ada berapa? 6. Apa bedanya tauhid dan akidah? Apa bedanya tauhid dan akidah? Akidah itu apa? Tauhid itu apa? Akidah itu sesuatu yang kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya pada persoalan pokok-pokok agama. Dan itu tercantum dalam rukun iman yang 6. Sementara tauhid tadi mengesahkan Allah pada kedudukan yang khusus bagi Allah. Berarti tauhid ini rukun iman yang keberapa? Pertama. Berarti tauhid itu lebih luas tauhid atau lebih luas akidah? Akidah. Berarti tauhid itu bagian dari akidah. Tapi perhatikan, tadi kan gini, mau bahagia itu harus beriman. Beriman itu iman yang 6. Ternyata iman yang 6 ini ya salah satunya tauhid. Jadi tauhid itu bagian dari akidah, tapi tauhid itu inti dari akidah. Tauhid itu inti dari akidah. Iman kita yang 6 itu tergantung dari iman kita kepada Allah, iman pada malaikat sampai iman kepada takdir. Kuat tidaknya iman kita itu tergantung iman kita kepada Allah. Dan iman yang kuat menghantarkan kebahagiaan, ya. Dan iman yang kuat harus berada di pondasi yang kuat. Dan pondasi iman yang kuat yaitu tauhid. Paham sampai sini? Ya. Tauhid itu jadi, ya, tauhid itu menjadi ya pelapang dada. Bahkan si Abdul Razak dalam kitab beliau Fikih Asmaul Husna, beliau mengatakan inti dari tauhid itu mengenal Allah. Inti dari tauhid itu mengenal Allah, Asmaul Husna. Ya. Ketika dia kenal nama Allah, maka tauhidnya kuat. Ketika tauhidnya kuat, maka imannya kuat. Kalau imannya kuat, maka dapat kebahagiaan tuh, subhanallah. Ya, maka orang yang bahagia kata Nabi SAW apa? Orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Kenapa orang itu bisa bersabar? Dia kenal Allah. Kenapa orang itu bisa tenang? Dia kenal Allah. Saya bisa ngasih contoh begini lah Pak, sedikit ngasih contoh. Kita berada di lantai 6, terus kebakaran, datang tuh Basarnas pakai helikopter, terus kita mau diangkut, karena kalau lompat nggak mungkin, kita lompat mati, lewat tangga kebakar. Salah satu jalan harus evakuasi pakai helikopter, dikasih kren pakai tali 2, namanya tali karmantel. Kita suruh naik, kita berenam, bahkan berdelapan bahkan, ya berdelapan, 7 orangnya segila-gila saya lagi. Kira-kira kita naik kren itu tenang apa enggak Pak? Aduh jangan-jangan gue gak mati kebakar, gue mati jatuh nih. Tadi cuma 2 biji lagi gitu. Aduh gimana nih? Ada khawatir gak? Ada khawatir. Tapi sama tim rescue-nya dikatakan Pak tenang Pak. Talinya memang cuma 2 Pak. Tapi tali ini secara teknis dan telah terkalibrasi. Tali ini kemampuannya bisa menahan 2000 kilo. Berarti 2 tali itu 4000 kilo. Kalau Bapak 8 itu baru 800 kilo. Kerennya cuma 100 kilo. Enggak cuma 50 kilo bahkan kerennya. Ya berarti cuma 150 kilo. Sementara talinya bisa nahan 4000 kilo. Setelah dikasih tahu itu tenang gak kita? Kapan kita tenang? Kalau kita kenal. Kenapa hidup kita gak tenang? Kita gak kenal Allah. Makanya salah satu keutamaan tauhid adalah bisa menghantarkan kita kepada sesuatu yang paling dicari oleh manusia, kebahagiaan. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang memiliki tauhid. Maka Nabi mengatakan ketika ditimpa keburukan dia bersabar, ketika ditimpa kebaikan dia bersyukur, dan ini nggak ada terjadi kecuali orang yang beriman. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ya, ini jamaah rahimani warakallah. Jadi kalau kita bicara tauhid, sebelum kita masuk di kitab, ya ternyata tauhid itu menjadi sebab utama yang dicari oleh seluruh manusia dan kita semua mau bahagia. Ya, dan bahagia itu di hati. Ada nggak orang kaya bahagia? Ada? Hah? Banyak. Ada nggak orang kaya tidak bahagia? Banyak juga. Banyakan mana yang bahagia sama tidak bahagia? Atau kedua? Ada nggak orang miskin tidak bahagia? Banyak. Ada nggak orang miskin bahagia? Oh nggak banyak?
Ada. Kalau pilih mau yang mana? Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Iya, jawaban saya di mana-mana sama kayak Bapak, Masya Allah gitu. Ini udah ijma kaum muslimin itu, mau kaya dan bahagia. Padahal yang kita cari bahagia. Ya. Kita sama Rasulullah bahagia mana hidupnya? Rasul miskin enggak? Rasul miskin. Tapi miskin itu ada dua, Pak. Miskin karena keadaan, miskin karena pilihan. Rasul miskin bukan karena keadaan Rasul miskin. Rasul kalau mau kaya bisa nggak? Bisa, tapi karena Rasul nggak mau, pilihan. Maka Rasul kaya gini-gini, tapi Rasul ternyata nggak punya makan. Dapurnya nggak nyala 3 hari. Ada orang datang ke rumah Rasul bingung nggak ada apa-apa. Aisyah cuma punya kurma. Akhirnya diberikan kurma itu buat orang yang minta pengemis ke rumah Rasul SAW. Berarti Rasul nggak punya apa-apa. Tapi Rasul, kita lihat coba, kalau mau kita lihat gonimah buat Rasul itu besar nggak? Berarti miskin itu ada dua, miskin karena kondisi, miskin karena pilihan. Ini kalau kata orang itu bedanya jomblo sama single. Single pilihan, jomblo nasib, itu kata orang itu. Ya. Jadi miskin pun ada pilihan, dan orang sebetulnya dia bisa kaya tapi dia nggak mau. Dan Rasulullah miskin tapi pilihan, bukan karena ya Rasul nggak mampu jadi orang kaya. Tapi Rasul bahagia nggak? Bahagia. Rasul masalahnya sama kita banyakkan siapa? Banyakkan Rasulullah. Tapi bahagia mana Rasul sama kita? Nah, antum mau tetap aja kaya tapi bahagia. Kenapa nggak bilang kaya miskin yang penting bahagia? Harusnya gitu jawabannya gitu. Masih belum masuk akal kita orang miskin bisa. Nah, itu dia kita tuh. Kita bilang masa sih miskin bisa bahagia gitu. Nah, kita lupa bahagia itu di sini gitu ya. Ya. Buktinya ada orang hipis, tahu antum hipis? Ya, orang yang meninggalkan kenikmatan dunia buat ngapain dia? Cari kebahagiaan. Ya, kemarin saya baru nemu artikel ya. Salah satu pemukiman kumuh di Bangladesh kalau di mana gitu apa di India gitu saya lupa. Ternyata disewain, rumah yang kumuh itu disewain. Dan ternyata itu sampai 2026 full books, wisatawan mau ngerasain hidup susah, subhanallah. Kalau kita suruh bayar aja nggak mau ya. Subhanallah, dia pengen cari pengalaman hidup miskin, subhanallah. Karena pengen bahagia. Nah, ini jamaah rahimani Allah. Ini keutamaan tauhid yang paling besar buat kita di dunia maksud saya, yaitu menjadi sumber kebahagiaan. Nah, kalau ingin bahagia, perbaiki tauhid kita. Kalau pengen bahagia, perbaiki tauhid kita. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannatun wa ma lam yadkhulha la yadkhul jannata fil akhirah. Di surga itu, di dunia itu ada surga. Dan barang siapa yang enggak masuk surga dunia, dia enggak masuk surga di akhirat. Surga di dunia itu apa? Iman. Dan iman itu intinya apa? Tauhid. Tauhid itu intinya apa? Asmaul Husna. Nah, ini kata Syekh Abdul Razak. Maka mengenal Asmaul Husna adalah inti dari intinya tauhid. Berarti mengenal Asmaul Husna adalah inti dari intinya kebahagiaan. Ya, kenapa orang yang mengenal Allah akan bahagia? Ya tadi dia akan merasa ketenangan, dia nggak akan putus asa. Ini orang yang mengenal Allah gitu. Ya. Dia husnuzon pasti yang terjadi pada dirinya baik, itu subhanallah. Dan kita jauh dari itu, kita berusaha ke sana gitu. Tapi jamaah rahimani wa rahmatullah ya. Tapi sekarang kita lihat di ayat ya, yang ini menjadi dalil yang pertama dibawakan oleh penulis tentang keutamaan tauhid, surah Al-An'am ayat 82. Surah Al-An'am ayat 82, surat ke-6 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Taib. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka ketika ayat ini turun, sahabat kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yudlim nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah menzolimi diri kami sendiri?
Siapa di antara kami yang enggak pernah menzalimi diri kami sendiri? Maka Nabi SAW mengatakan laisal amru kama tadhunnun. Ini persoalannya enggak seperti yang kamu sangka. Innamal muradu bihi, sesungguhnya yang dimaksud dengan zulmun, kezaliman di sini adalah syirik. Alam tasma'u ila qawli rajuli salih Luqman? Tidakkah kau mendengar perkataan seorang hamba Allah yang salih yaitu Luqman, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maka kita bisa lihat terjemahannya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Zalim yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ini namanya tafsir biriwayah, di mana Quran mentafsirkan dirinya sendiri atau Quran ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kezaliman yang paling besar adalah syirik. Maka dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Ya, pelanggaran yang paling besar adalah melanggar hak Allah. Antum ngelihat atau pernah dengar enggak ada orang mencuri speaker musola dibakar? Dulu sempat ramai kan tuh ceritanya, beritanya bukan cerita, beritanya kan ramai. Mencuri musola, mencuri speaker musola dosa besar enggak? Besar ya. Meninggalkan salat mana yang lebih besar? Loh, kenapa yang meninggalkan salat enggak dibakar, yang curi speaker dibakar? Kita melihat itu pakai akal, enggak pakai ilmu. Ya. Subhanallah cuma. Ya. Meninggalkan salat dosa besar. Kenapa meninggalkan salat dosa besar? Karena dia melanggar, kalau dia berzina itu melanggar hak manusia. Kalau dia nggak salat, dia melanggar hak Allah. Ya, dia mencuri, melanggar atau mengambil ya hak manusia. Tapi kalau tidak salat, dia tidak menunaikan hak Allah. Ya, ini jemaah, maka syirik menjadi dosa yang paling besar. Walaupun syirik kecil. Syirik kecil itu lebih besar dosanya ketimbang dosa besar. Syirik kecil dosanya lebih besar ketimbang dosa besar. Karena syirik menjadi dosa yang paling besar. Ya. Syirik kecil apa contohnya? Riya. Terus apa lagi? Hah? Apa syirik kecil? Sum'ah riya satu. Apa lagi? Ujub, sombong, penyakit hati bisa masuk ke syirik kecil, sebagian ulama mengatakan demikian. Baik. Terus apa lagi? Syirik kecil. Yang Nabi katakan ini syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah. Itu perhatikan. Ada orang minum khamr. Di mata kita jelek nggak? Dosanya apa? Dosa besar, dosa kecil minum khamr? Dosa besar. Ada suami istri, suaminya rajin ke masjid, nggak minum khamr, berantem sama istrinya, dia dituduh sama istrinya selingkuh. Suami bilang gini, ma, demi Allah, demi Rasulullah saya nggak selingkuh. Perkataan suaminya sama yang minum khamr, lebih besar mana dosanya? Yakin antum ya? Yakin ya? Di masyarakat kita sering dan merasa nggak berdosa, padahal itu syirik kecil, dosanya lebih besar dari dosa besar. Kok bisa gitu? Ibnu Mas'ud mengatakan la ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Kata Ibnu Mas'ud, aku bersumpah dengan nama Allah dusta lebih aku sukai ketimbang aku bersumpah dengan selain nama Allah walaupun benar. Bersumpah dengan nama Allah dusta, dosa besar. Bersumpah dengan selain nama Allah, syirik kecil. Ibnu Mas'ud mengatakan dosa besar lebih aku sukai ketimbang syirik kecil. Ini menunjukkan syirik kecil dosanya lebih besar daripada subhanallah. Maka ya, orang yang tidak mencampurkan ya imannya dengan kezaliman ini syirik, dan syirik ini kezaliman yang paling besar. Ya. Dia dapat jaminan dari Allah.
Yang pertama dapat rasa aman dan dapat hidayah. Perhatikan jamaah, jaminan ini, jaminannya dua tadi. Apa yang pertama? Aman. Yang kedua? Hidayah. Nanti kita jelaskan aman dan hidayah ini apa. Tapi dua jaminan ini tergantung seberapa besar kita menjaga kemurnian tauhid kita dari kesyirikan, gak bercampur. Makin jernih tauhid kita, makin sempurna keamanan dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Makin kecil kesucian, kemurnian tauhid kita karena bercampur dengan keikhlasan, maka makin kecil rasa aman dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Baik, ada di antara kita yang bisa menjaga keimanan kita suci, bersih dari kesyirikan? Bisa? Siapa yang bisa lolos dari riya? Riya kesyirikan enggak? Saya bisa lolos dari riya. Ya Allah. Takut banget kita, kayaknya susah. Kapan kita ibadah enggak riya? Lupa kapan ya, kayaknya riyanya ada walaupun sedikit gitu ya Allah. Susah ya. Nah ini jamaah rahimani wa Allah. Kalau syirik kecil yang lain mungkin yang kita nggak sadari ada nggak? Tadi ucapan tadi misalnya, ya, ucapan tadi misalnya. Nah ini jamaah rahimani wa Allah. Tapi kita lihat sekarang, ya, aman yang dimaksud, ya, aman dari kekalnya di neraka, ya. Aman dari kekalnya neraka. Jadi aman itu ada dua. Allah berikan rasa aman, aman di dunia dan aman di akhirat. Allah berikan petunjuk dua. Petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Ya. Sebagian ulama mengatakan aman di akhirat, hidayah di dunia. Tapi ternyata orang yang bisa menjaga tauhidnya dari kesyirikan, dia akan merasakan rasa aman di dunia. Rasa aman. Ya. Karena orang yang paling bagus tauhidnya itu, orang yang paling kuat rasa aman itu orang yang bertauhid. Kalau orang sekarang kan tauhidnya lemah, kita ini tauhidnya lemah, jadi merasa nggak aman banget. Ya. Bahkan kita ikut tunjangan hari tua. Ngapain ikut tunjangan hari tua? Supaya kehidupan hari tua kita tidak susah, ya, tidak resah, punya tabungan. Ya, tunjangan hari tua. Tua itu pasti atau tidak? Pasti. Ada nggak orang mati sebelum tua? Katanya pasti. Tua pasti nggak? Pasti tua. Ada nggak orang tua udah mati? Berarti tua nggak tuh orang? Mati? Udah tua emang? Lah, anak kecil ada yang mati nggak? Udah tua belum? Ya berarti tua pasti nggak? Lah, saya tanya benar, saya nanya nih, tua pasti nggak? Kalau pasti semua orang pasti tua, ternyata semua orang pasti tua nggak? Enggak, berarti tua pasti nggak? Kenapa bikin tunjangan hari tua? Karena tunjangan yang pasti, tunjangan kematian harusnya. Hah? Apaan? Tunjangan hari tua, itu dikasih nggak apa-apa. Subhanallah jemaah. Kita nggak, aduh besok gimana besok ya? Apa Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah hadits Nabi, kalau aku dikasih sehat, aku punya makanan buat besok, aku seakan-akan memiliki setengah dari, subhanallah. Kita ini lemah tauhid kita. Ya. Pendaringan masih penuh. Mau pensiun, 2 tahun lagi pensiun, stresnya dari sekarang. Tak kalau gue pensiun gimana ya, kalau gue pensiun gimana ya. Subhanallah. Pensiunnya masih lama, kayak dia bakalan hidup aja sampai pensiun. Takut kita. Imam Syafi'i nggak punya makanan besok, tenang hatinya. Burung, rasa aman nggak burung? Coba. Burung pergi dalam kondisi lapar, pulang kenyang, punya makanan buat besok nggak? Enggak. Bisa berkicau nggak burung? Coba antum nggak punya makanan buat besok, bisa berkicau nggak antum? Diem doang, kicauan istri lebih kenceng masuk. Diem aja gitu.
Lihat makanya Nabi SAW mengatakan barang siapa yang bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, dia akan dikasih rezeki. Subhanallah. Rasa aman. Makanya orang yang menjaga keimanannya tidak tercampur dengan kesyirikan dapat rasa aman. Lihat orang yang nggak ada kesyirikan di dalam hatinya, tauhidnya murni, aman dia. Kenapa aman? Dia yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan nggak yakin. Kadang ada ibu-ibu, apalagi ibu-ibu nabung buat hari tua. Kalau nggak punya tabungan saya nggak tenang Ustadz. Nabung deh, punya emas 100 kilo, mati. Suaminya jadi ahli waris. Dapat berapa suaminya? 1/4, 25 gram. Duda punya emas 25 gram, ngapain dia? Nggak ada perselisihan di bapak-bapak bu, Masya Allah, sepakat semua. Terus ngapain dia di dalam kubur nggak bisa ngapa-ngapain? Sedekahin, nggak usah ditabung. Gitu. Iya. Hah? Maksudnya gitu, kita tuh kadang-kadang punya rasa takut banget. Kita nggak rasa aman. Aduh besok gimana ya? Besok gimana ya? Asuransi ini, asuransi itu. Ya saya bukan ngajarin nggak boleh ikut asuransi ya. Tar dulu nih BPJS. Kalau saya emang nggak punya BPJS gitu ya. Tapi gimana saya tawakal sama Allah deh. Kuat ente tawakal, deg-degan juga sih kadang-kadang gitu. Kan iman turun naik gitu ya. Ya ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi maksudnya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala udah bilang orang yang menjaga tauhidnya tidak campur dengan kesyirikan, dia akan mendapatkan rasa aman. Dan benar itu. Sempurna rasa amannya di dunia. Apalagi di akhirat. Ya. Aman dari azab neraka. Ya, kalau yang kekal itu yang syirik akbar. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, kalau dia syirik akbar dia kekal. Nah, kalau yang syirik akbar tetap jaminan enggak sempurna. Bisa jadi dia masuk neraka. Bahkan sebagian ulama mengatakan surah An-Nisa ini Allah tidak mengampuni dosa syirik termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu nggak bisa diampuni. Dan otomatis dia tetap harus ditimbang. Karena ada dosa yang belum ditimbang udah diampunin. Ketika dihisap itu diampunin kan. Nanti apa yang sudah diampunin baru ditimbang. Nah kalau riya itu nggak bisa diampunin, dia tetap harus ditimbang. Pan riya ini dosanya besar. Sebagian ulama mengatakan demikian. Bedanya kalau syirik kecil dia nggak kekal di neraka. Sementara kalau syirik besar kekal di neraka. Nah, jamaah rahimahullah, amannya kita dari azab neraka tergantung kita menjaga kesucian, kemurnian dari tauhid kita. Ya, dan ternyata jamaah, ya, maksiat itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Berarti maksiat itu merusak tauhid nggak? Merusak iman nggak maksiat itu? Walaupun tidak menghilangkan iman. Ini kan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kan. Dosa tidak menghilangkan iman, tapi dosa bisa merusak iman. Ketika kesucian tauhid iman kita rusak karena maksiat, maka jaminan keamanannya pun tidak sempurna. Paham sampai sini? Maka orang yang tidak syirik tapi dia bermaksiat, jaminan aman dari nerakanya sempurna enggak? Enggak, karena dia kotori imannya dengan maksiat. Dan maksiat itu bukankah kita mendengar Allah mengatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maka ketika dia bermaksiat dia mengikuti hawa nafsunya. Dan salah satu makna ilah adalah muti', ditaati. Berarti dia lebih mentaati hawa nafsunya ketimbang mentaati Allah. Pada saat yang demikian dia masuk dalam salah satu bentuk kesyirikan walaupun tidak termasuk dosa syirik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi jamaah rahimani wa lihat. Ya, kita lihat orang-orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dia bisa mendapatkan rasa aman. Aman di dunia dan aman di akhirat. Aman di dunia rasa aman di hati. Aman di akhirat, aman dari siksa neraka. Makin sempurna menjaga kesucian tauhidnya, makin sempurna rasa amannya di dunia, makin sempurna rasa amannya di akhirat. Subhanallah. Kemudian mereka dapat hidayah. Dapat hidayah. Ya. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Ya. Hidayah kan ada hidayah insting, alladzi qaddara fahada.
Allah yang menetapkan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan hidayah. Hidayah insting, makhluk dikasih hidayah insting buat survive, ya, buat berkembang biak, itu hidayah dari Allah. Ada hidayah ilmu, hidayah ilmu. Tanpa tauhid pun orang bisa dapat hidayah ilmu nggak? Kan tadi orang yang menjaga tauhidnya, yang tidak mencampur tauhidnya dengan kesyirikan, maka dia dapat rasa aman dan dapat hidayah. Nah sekarang saya tanya, orang yang nggak bertauhid bisa dapat hidayah ilmu nggak? Bisa nggak? Bisa. Banyak orang kafir belajar, tapi nggak beriman. Banyak. Allah katakan dalam Quran, wa amma tsamudu fahadainahum. Sedangkan orang-orang Tsamud fahadainahum, kami berikan hidayah. Berarti Allah memberikan hidayah kepada siapa? Kaum Tsamud. Fastahabul ama 'alal huda. Namun dia lebih suka kebutaan ketimbang hidayah. Maka hidayah yang diberikan Allah kepada kaum Tsamud, hidayah apa berarti? Apa? Hidayah apa yang Allah berikan kepada kaum Tsamud? Hidayah ilmu. Dapat nggak hidayah taufik? Enggak. Yang dimasuk dalam surah Al-An'am adalah orang yang bertauhid, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka dapat hidayah. Hidayah apa di sini berarti? Hidayah taufik. Ditolong oleh Allah untuk bisa beramal. Karena kita butuh taufik untuk bisa beramal. Kita bisa beramal bukan karena ilmu kita semata. Kita bisa beramal bukan karena ilmu kita semata. Kita bisa beramal karena ditolong oleh Allah. Dan orang-orang yang bertauhid, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dan kesyirikan mereka, nggak riya, maka mereka mendapatkan taufik dari Allah. Mereka mendapatkan taufik dari Allah. Taufik itu apa sih? Petunjuk apa sih? Petunjuk untuk bisa beramal. Kapan? Ketika seseorang amalnya disukai oleh Allah, maka Allah akan berikan dia taufik. Jadi taufik itu, ya, hidayah beramal Allah berikan kepada seseorang ketika amalan orang itu dicintai oleh Allah. Maka ulama mengatakan salah satu tanda amal itu diterima oleh Allah adalah kebaikan setelahnya. Ya, ini orang beramal, amalnya Allah suka. Karena Allah suka sama amal ini, Allah berikan dia taufik untuk beramal. Dia beramal lagi, Allah suka, dikasih taufik lagi untuk beramal, terus seperti itu. Maka dia istiqomah. Nah, sekarang kita udah tahu jawabannya kalau ada pertanyaan. Untuk bisa menjadikan amal kita diterima, dicintai oleh Allah, kita harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ikhlas dan ittiba. Ketika kita ikhlas dan ittiba, maka amal kita diterima. Ketika amal kita diterima, maka Allah berikan apa kepada kita tadi? Taufik untuk beramal lagi, terus seperti itu. Maka kalau kita bisa beramal kemudian berhenti beramal, yang harus kita suzon diri kita sendiri. Jangan-jangan amal kita nggak beres. Jangan-jangan amal kita nggak beres. Sehingga Allah nggak bantu kita, Allah nggak tolong kita untuk bisa beramal lagi. Ya. Karena bisa jadi kita nggak murni menjaga tauhid kita. Saya pernah sampaikan, dan ini banyak, dan ini menjadi nasihat buat saya sendiri. Waktu Ramadan kita bisa baca Quran nggak? Hampir tiap hari kan? Ada yang khatam 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Sekarang bulan apa nih? Sudah masuk Rabiul Akhir ya? Rabiul Awal? Belum masuk ya Rabiul Akhir ya? Hari terakhir ya? Besok baru Rabiul Akhir. Rabiul Awal akhir. Rabiul Awal akhir. Berarti udah berapa bulan dari Ramadan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan. Berapa kali kita khatam? Gak usah jawab. 6 bulan berapa kali kita khatam? Kenapa? Karena jangan-jangan bacaan Quran kita di Ramadan Allah gak suka. Sehingga Allah gak bantu kita untuk bisa baca Quran setelah Ramadan. Gak mungkin sama lah sama Ramadan. Gak mungkin sama lah. Mungkin di Ramadan sebulan bisa sekali, di luar Ramadan 3 bulan lah baru khatam. Paling gak 6 bulan jadi 2 kali lah gitu. Ini gak jangan-jangan Al-Baqarah dia belum kelar ada 6 bulan. Kenapa? Ya. Saya gak minta pujian orang, istri saya gak tahu saya baca Quran.
Taib jemaah. Kata Imam Ibnu Qayyim, kadang-kadang kesyirikan itu tidak harus riya. Kesyirikan itu ketika kita beribadah untuk selain Allah. Selain Allah itu tidak harus manusia, selain Allah itu bisa syahwat kita. Berapa banyak orang beribadah karena syahwatnya. Saya harus khatam. Sehingga yang dikejar khatam. Ketika khatam puas, berarti dia baca Quran untuk memuaskan syahwatnya. Berarti enggak ikhlas secara sempurna. Dan itu kita. Sampai baca Quran kadang-kadang berapa lembar lagi nih harus khatam hari ini. Maka saya nggak suka target one day one juz. Bukan begitu cara baca Quran. Mau dapat setengah juz kek, mau dapat 2 juz. Karena masing-masing dari kita kemampuannya berbeda-beda, kemampuan waktu berbeda. Tapi kita baca Quran untuk memperberat timbangan kebaikan kita. Kita baca Quran buat dapat hidayah, bukan sekedar khatam. Yang kita kejar syahwat, kepuasan. Apa yang terjadi? 28 Ramadan khatam, 29 nggak baca Quran. Karena sudah khatam, mental sales. Sales kan ngejar target. Udah sudah target santai. Akhirnya 29 ngecat rumah, bikin kue, belanja. Kok belanja? Kan udah khatam, subhanallah. Lihat. Berarti sempurna nggak kita menjaga tauhid kita? Tidak. Dapat hidayah nggak kita? Akhirnya nggak dapat. Atau nggak sempurna hidayah kita. Kenapa? Nggak sempurna tauhid kita. Subhanallah. Ini wahum muhtadun. Mereka mendapatkan hidayah. Ya. Maka orang-orang yang kemudian bertauhid, ya, di dalam ibadahnya apalagi, maka dia akan mendapatkan taufik dari Allah. Dapat hidayah taufik. Maka yang dimaksud hidayah dalam surah Al-An'am tadi adalah hidayah taufik. Kalau hidayah ilmu nggak pakai tauhid, orang bisa dapat hidayah ilmu. Ya tadi kaum Samud tadi dapat hidayah dari Allah, nggak bertauhid dia. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah hidayah taufik, dan kita butuh taufik. Kita takut kalau kita ditinggal sama Allah. Kita takut kalau kita ditinggal Allah, takut kita. Nabi aja takut. Nabi sambil mengatakan wala taqini ila nafsi tarfata'ain. Nabi aja takut, apalagi kita. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik. Nah, kemudian tadi aman di dunia, aman di akhirat. Aman di dunia apa? Rasa aman di hati. Aman di akhirat apa? Aman dari neraka. Dapat hidayah. Hidayah di dunia apa? Hidayah taufik. Hidayah di akhirat apa? Hidayah ditunjukkan ke surga. Karena orang kafir itu diberikan hidayah ke neraka. Ya, dalam surah Saffat ayat 22, surah ke-36. Surah As-Saffat ayat 22 Allah mengatakan, ya, usyurul ladzina zalamu wa azwajum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi. Tuh kumpulin tuh orang-orang yang berbuat zalim. Ya, berbuat zalim, kesyirikan. Kumpulin bersama istri mereka. Ya, bersama apa yang mereka sembah. Kumpulin semua. Selain Allah yang mereka sembah selain Allah, kumpulkan bersama mereka. Kemudian Allah mengatakan, fahduhum, kasih mereka hidayah. Tunjuki mereka ila siratil jahim. Tunjuki mereka ke jalan menuju jahanam. Maka kata para ulama, sementara orang yang bertauhid berarti diberikan petunjuk jalan menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Ada yang mengatakan hidayah di dunia, aman di akhirat. Ada yang mengatakan hidayah di dunia, hidayah di akhirat, aman di dunia, aman di akhirat. Dan pendapat yang kedua yang saya ikut dari surah Al-An'am yang menunjukkan balasan atau keutamaan orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini keutamaan yang disebut oleh penulis dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, nanti bisa lihat di buku dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." 1. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum minhu. 3. Wal jannatu haq. 4. Wan naru haq. 5. Ya, jadi
Di sini Nabi mengatakan barang siapa yang bersaksi kepada 5 hal. Kesaksian pertama, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Kesaksian yang kedua bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kesaksian yang ketiga bahwa Isa hamba Allah dan Rasulnya dan kalimat Allah sampai kepada Maryam dan ruhnya dari Allah. Keempat, bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Kelima, bersaksi bahwa neraka itu benar adanya. Dengan kelima kesaksian ini Nabi mengatakan adkhalallahu jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Nah, jadi di sini fadilat tauhid, keutamaan tauhid adalah masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga dia harus bertauhid. Ya, maka dikatakan la ilaha illallah itu kunci surga, ya. Taib. Kita lihat yang pertama, barang siapa yang bersyahadat. Syahadat itu melazimkan adanya ilmu. Ya, syahadat melazimkan adanya ilmu. Syahadat melazimkan adanya ikrar. Ya. Syahadat melazimkan adanya keyakinan. Ya, karena sebuah kesaksian kalau nggak mengetahui tidak anggap sebagai sebuah kesaksian. Ya, misalnya di sidang, saya bersaksi, ya, kamu lihat nggak? Enggak, saya nggak lihat. Bisa nggak diterima kesaksiannya kalau nggak lihat? Enggak, kesaksian itu harus mengetahui. Kesaksian itu harus diucapkan. Ada orang tahu tapi nggak mau ngomong, diterima nggak kesaksiannya? Di mana bisa diterima orang yang nggak mau ngomong? Ya. Maka kesaksian syahadat itu harus diikrarkan. Sebagaimana Abu Thalib tidak mau mengikrarkan syahadat, maka dia tidak masuk ke dalam Islam. Bersyahadat. Apa syahadat yang pertama? La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ilaha, la-nya la apa berarti di sini? Berapa rukun la ilaha illallah? Rukunnya ada berapa? 2. Yang pertama peniadaan, yang kedua penetapan, isbat. La ilaha, la di sini peniadaan. Apa yang ditiadakan? Sembahan. Sembahan selain Allah ada nggak secara kenyataan? Banyak. Berarti yang ditiadakan apa harusnya? Ada orang menamakan sembahannya Allah. Berarti dia jadi la ilallah, saya yang dia Allah. Namanya Allah ini berarti udah selesai la ilallah saya. Enggak, maka peniadaan di sini yang ditiadakan apanya? Masih ingat enggak? Yang ditiadakan yaitu hak peribadatan. Siapapun Tuhannya, mau kasih nama Allah kek, mau kasih nama bukan Allah kek, kan ada yang mirip-mirip sama Allah. Apa misalnya? Lata. Lata itu diambil dari kata ilah. Ada nama Tuhan yang sama dengan Allah apa? Allah. Diambil dari kata Allah. Enggak bisa. Mereka enggak punya hak peribadatan. Maka dikatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi. Semua Tuhan yang diklaim oleh manusia enggak punya hak peribadatan. Yang punya hak peribadatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesaksian yang pertama. Ya. Kesaksian yang kedua, ya. Terus kalimat man syahida la ilallah wahdahu la syarikalah, yaitu penetapan aja, ya, penetapan. Ya. Kemudian yang kedua, man syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Taib. Orang munafik bersyahadat enggak bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul? Bersaksi enggak bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul? Bersaksi. Orang munafik diterima enggak kesaksiannya? Kenapa tidak? Karena cuma sekedar lisan, tanpa. Coba dalam surah Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang kepada kamu orang-orang munafik,
Mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah benar-benar seorang Rasul. Mereka bersaksi, tapi kesaksian mereka ditolak. Karena mereka cuma mengucapkan tanpa keyakinan. Jadi namanya syahadat itu harus diucapkan, harus diyakini. Dan yakin itu gak mungkin kecuali dengan ilmu. Maka syahadat itu perlu ilmu. Nah, kesaksian kepada Nabi Muhammad SAW dua, Abdullah wa Rasuluh, sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulnya. Nabi Muhammad sebagai hamba, berarti tidak sampai kedudukan ketuhanan. Nabi Muhammad nggak boleh mencapai derajat ketuhanan. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kedudukan rububiyah, karena Allah khusus pada rububiyahnya. Karena Allah khusus pada rububiyah, ini kan tauhid kan berarti, yang di awal tadi, mengesahkan Allah pada kedudukan yang memiliki kekhususan bagi Allah. Allah khusus pada rububiyahnya. Nabi Muhammad nggak punya kekhususan pada rububiyah. Nabi Muhammad nggak bisa mendatangkan manfaat. Nabi Muhammad nggak bisa menolak mudarat. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan nggak? Bisa menyembuhkan nggak Nabi Muhammad? Enggak. Nabi Muhammad cuma bisa mengobati. Nggak bisa menyembuhkan. Nabi Muhammad yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la sifa'a ila sifa', nggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ya. Jadi kesaksian tauhid la ilaha illallah rukunnya dua tadi, nafyu dan itsbat. Kesaksian nubuah tentang kenabian Muhammad SAW berapa rukunnya? Berapa rukun syahadat kenabian? Rukun tauhid 2, rukun syahadat kenabian berapa? Berapa? 2 apa berapa? 2, apa 2? Yang pertama abduhu, yang kedua wa rasul. Apa maksudnya abduhu? Tidak ifrat, tidak berlebihan di dalam mendudukan kedudukan Nabi. Ada orang yang berlebihan, seakan-akan Nabi seperti Allah Rabb. Jadi Nabi berjalan tanpa bayangan. Emang itu tendangan tanpa bayangan siapa itu? Nabi ada bayangannya. Nabi wajahnya bersinar. Kalau Nabi wajahnya bersinar dengan hakikat yang benar, Aisyah nggak harus meraba Rasulullah. Rasul nggak ada di sebelah. Diraba keraba Rasul sedang sujud, kakinya rapat. Makanya disunahkan kita merapatkan kaki, karena ada riwayat dari Aisyah ketika lagi sholat kepegang sama Aisyah kakinya hampir berdekatan gitu. Ya, subhanallah. Kalau Rasulullah mukanya bercahaya, nggak perlu diraba, kelihatan terang di pojok Rasulullah kan gitu. Ini berlebihan. Rasul tahu hal yang gaib, ya seperti selawat nariyah. Dengan Rasulullah terlepas segala kesusahan, ya, dengan Rasulullah terpenuhi segala kebutuhan. Ini berlebihan kepada Rasulullah SAW. Lihat, Rasul sebagai seorang hamba. Yang kedua kalimat wa rasuluh, Rasul Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Ya, seorang Rasul nggak boleh didustakan, nggak boleh dihinakan. Maka rukun syarat kenabian tidak berlebihan di dalam pujian, tidak berlebihan, tidak merendahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kalau kita lihat adab kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Allah dalam Quran, bahkan kita nggak boleh memanggil Rasul dengan panggilan seperti panggilan di antara kita. Ya, nanti antum bahas tentang adab kepada Rasul panjang. Ini menarik nih, jamaah. Kalau kita sebut nama Muhammad, kita bersalawat kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di Quran Allah memanggil ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa. Tapi tidak kita ketemukan Allah memanggil ya Muhammad. Ada nggak ayat yang kemudian Allah memanggil ya Muhammad? Allah aja nggak panggil nama. Allah memanggil Rasul kita dengan dua kalimat, ya ayyuhar Rasul dan ya ayyuhan Nabi. Sementara kita kadang-kadang sebagian dari kita memanggil nama Rasul kita dengan nama saja tanpa bersalawat di belakangnya. Kita sebagai umat Muhammad harus berjuang. Nggak baik ini. Nggak beradab ini. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad boleh disebut Rasulullahnya, atau kemudian kalau disebut namanya dia dengan berselawat. Ya,
Ini dua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya berarti bersaksi dengan dua hal, sebagai hamba tidak berlebihan di dalam pujian sebagaimana orang Nasrani, maka Nabi mengatakan la tatruni kama atratan nasara al-masih, janganlah kau puji aku sebagaimana orang Nasrani memuji aku. Yang kedua, tidak boleh merendahkan, ya tidak boleh merendahkan. Bahkan kita lihat bersuara tinggi di hadapan Nabi, konsekuensinya apa? Kita buka surah Al-Hujurat ayat kedua, surat ke-49 ayat kedua. Konsekuensinya apa? Sudah dibaca? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Apa artinya? Apa? Amalannya terhapus. Yang bisa menghapus amal pertama apa? Syirik. Kedua apa? Bersuara tinggi di hadapan Nabi atau bersuara tinggi ketika berbicara dengan Nabi. Subhanallah. Saya pernah kasih syubhat di sini, tapi saya pernah kasih jawabannya, mudah-mudahan masih ingat. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan sebab turun ayat ini karena Abu Bakar dan Umar mereka berselisih pendapat dan mereka bersuara tinggi di hadapan Nabi. Sementara bersuara tinggi di hadapan Nabi konsekuensinya apa? Amalnya hapus. Dan riwayat Imam Muslim tadi yang bersuara tinggi siapa? Siapa tadi? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi di hadapan Nabi. Bersuara tinggi di hadapan Nabi, amalannya terhapus. Kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Antum tahu, cuma takut ngomongnya kan? Sebab turun ayat ini, riwayat Imam Muslim, Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi di hadapan Rasulullah. Ayat ini menyebutkan, ya, ayat ini menyebutkan bersuara tinggi di hadapan Rasulullah, amalannya hapus. Konsekuensinya Abu Bakar dan Umar amalannya terhapus. Maka orang Syiah punya buku timbangan sahabat dalam Al-Quran. Dipakailah ayat ini karena Abu Bakar dan Umar yang bersuara tinggi, jazakallahu khair, di depan Rasulullah SAW, maka konsekuensinya Abu Bakar dan Umar kafir. Sepakat antum? Tidak, alhamdulillah. Bisa jawabnya? Pernah tahu sih tapi lupa. Apa tadi? Lihat, jawabnya gampang ternyata. Sebab turun ayat dan turun ayat mana yang duluan terjadi? Sebab, berarti Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi baru turun ayat. Ayat ini diawali dengan kalimat apa? Apa? Hai orang-orang yang, berarti Abu Bakar dan Umar beriman, itu jawabannya, selesai. Kalau Abu Bakar dan Umar nggak beriman, Allah nggak panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kecuali bersuara tinggi setelah turun ayat. Ini kan bersuara tinggi sebelum turun ayat. Ini menjadi sebuah nasihat buat Abu Bakar dan Umar, tapi tidak memvonis kekafirannya. Kenapa? Karena Allah masih panggil mereka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Nah, ini pentingnya memahami dengan pemahaman yang benar. Taib, ini jamaah rahimakumullah. Kesaksian yang kedua. Kesaksian yang ketiga apa tadi hadisnya? Bersaksi bahwa Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Ya, hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Isa sebagai hamba Allah ini bantahan buat Nasrani. Karena Nasrani mendudukan Isa lebih tinggi dari kedudukan seorang hamba. Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Kalimat Nabi Isa sebagai Rasul ini bantahan buat siapa? Yahudi, karena Yahudi menghina Nabi Isa, mengatakan anak penzina. Nasrani memuliakan Nabi Isa berlebihan, mengatakan anak Tuhan. Yahudi berlebihan kepada Isa, mengatakan anak penzina. Maka Islam tengah-tengah, seorang hamba Allah yang gak boleh dilebihkan kedudukannya, seorang Rasul yang gak boleh dihinakan. Ini Islam. Ya, bersaksi Nabi Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya.
Kemudian wa kalimatu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah sampai kepada Maryam. Ya, sampai kepada Maryam. Kalimatnya apa di sini? Perkataan Allah apa? Kun. Jadilah, itu perkataan Allah. Maka Isa diciptakan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, ya, dalam sebuah hadis astagfirullahaladzim. Ya. Enggak, bukan hadis. Ini surah Ali Imran ayat 59. Maaf. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Ya. Isa. Jadi Nabi Isa diciptakan sebagaimana Adam. Alqaha ila Maryam. Ya, yang disampaikan kepada Maryam. Ya, karena Maryam melahirkan Isa tanpa aktivitas reproduksi. Ya, tanpa aktivitas reproduksi, tiba-tiba hamil. Ya. Wa ruhum minhu, dan ruhnya dari Allah. Terjemahannya coba, yang punya kitab terjemahannya gimana? Coba baca. Nabi Isa, kitabnya apa tuh? Yang punya kitab Nabi Isa, ada nggak di situ? Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian ada nggak? Disampaikan kepada Maryam. Terus ruh daripadanya. Nyanyi itu siapa berarti? Allah. Berarti ruhnya dari Allah. Ini kesalahan orang-orang Nasrani. Ruhnya dari Allah, dari itu punya dua makna. Dari itu bisa bermakna bagian, dari itu bisa bermakna asal. Tangerang bagian dari Banten. Ruhnya Isa dari Allah, maka mereka mengatakan ruhnya Isa bagian dari ruhnya Allah. Padahal dari itu maksudnya asal. Maksudnya ruhnya Isa berasal dari Allah, bukan bagian dari ruhnya Allah. Karena mereka meyakini ya bahwa Isa bagian dari ruhnya Allah, maka mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Ini salah memahami kalimat dari, sebagaimana wihdatul wujud. Ya, wihdatul wujud mengatakan kami ini bagian dari ruhnya Allah. Padahal bukan, kalian itu berasal, ruh kalian itu berasal dari Allah. Sebagaimana yang lain, Nabi Isa sama, ruhnya sebagian dari sebagian dari manusia yang lainnya, sama dari seluruh, bukan sebagian, seluruh manusia. Ya, ruhnya berasal dari Allah, bukan bagian dari Allah, tapi berasal dari Allah. Ya. Kemudian setelah itu yang ketiga. Yang keempat, surga itu hak. Ya, neraka itu hak. Ya, meyakini adanya neraka, meyakini adanya surga. Ya, maka Allah masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Ya. Jadi masuk surga itu ada berapa jenis kelompok. Ada yang masuk surga sesuai amalnya, ya. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ya, kalau tanpa hisab berarti tanpa mizan. Dia bablas ke surga hanya melewati sirat. Kalau sirat semua harus lewat, bahkan Nabi dan Rasul pun lewat sirat. Yang kedua, yang masuk surga dengan hisab, tapi tanpa azab. Ada yang pertama tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua dengan hisab, tanpa azab. Ya, dengan hisab tanpa azab. Yang dihisab tanpa azab ada dua lagi. Tanpa azab langsung ke surga, ada tanpa azab diwukufkan di antara surga dan neraka. Disebut dengan sebagai ashabul a'raf, penghuni tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Mereka ini yang amalannya seimbang. Kalau dihisap amalan baiknya lebih berat, masuk surga. Dihisap amalannya seimbang, nggak diazab, tapi nggak masuk surga juga. Tapi diwukufkan di tempat yang tinggi antara surga dan neraka, yang pada akhirnya mereka masuk surga. Kelompok yang ketiga dihisap dan diazab. Ini yang timbangan kebaikannya lebih ringan. Nah, ini ada dua kelompok, diazab sementara dan diazab kekal. Mohon maaf, diazab doang, nggak pakai kekal. Kalau yang kafir kan yang kekal neraka tanpa hisab, mohon maaf.
Yang keempat tanpa hisab dan diazab, kekal. Tanpa hisab, tanpa azab, hisab tanpa azab, hisab dengan azab, tanpa hisab, diazab. Ya. Karena hisabnya orang kafir kan kayak sidang kolektif, kafir neraka gitu. Ya. Jadi kalau dia bersahadat pasti masuk surga nggak? Pasti masuk surga walaupun lewat neraka ketika amalannya lebih ringan ketimbang dosanya. Ya, maka masuk surga tergantung amal. Nah caranya begitu. Kalau dia bersahadat masuk surga, tapi tergantung amalnya. Ada yang langsung, ada yang mampir di neraka. Tapi akhirnya masuk surga. Enak nggak? Nggak enak ya? Masuk neraka dulu nggak enak. Antum nggak mau cari pengalaman di neraka gitu? Nauzubillah, enak nggak? Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, habis ya waktunya. Masih ada 11 ya. Kemudian yang selanjutnya hadis dari Utban radhiyallahu an. Ya, Utban bin Malik. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah dengan ucapannya tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah, maksudnya apa? Mengharapkan ridho Allah. Berarti wajah sama dengan ridho? Bukan. Wajah itu wajah. Ya. Jadi mencari wajah Allah berarti mencari ridho Allah. Ini makna yang dibawa. Bukan mengartikan wajah itu adalah ridho Allah, wajah Allah dari ridho Allah. Bukan begitu cara memahami. Seperti antum misalnya, dia mah cari muka sama bos. Maksudnya cari muka sama bos, berarti mukanya bos itu adalah perhatian. Cari muka itu apa sih? Cari perhatian. Jadi mukanya bos itu sama dengan perhatian bos. Sepakat nggak begitu menerjemahkannya? Mukanya bos sama dengan perhatian bos. Jadi kalau bos lagi ngaca, bos lagi ngeliat perhatiannya, gitu. Makna yang dibawa, muka ya muka. Paham gak maksud saya gitu? Ya, mencari wajah Allah dibawa maknanya mencari perhatian Allah. Tapi bukan berarti wajah Allah itu adalah ridho. Paham maksud saya? Wajah Allah ya wajah. Paham maksud saya? Ya paham ya? Sebagaimana mencari, dia cari muka sama bos, cari muka bos, bukan berarti muka bos itu adalah perhatian. Muka bos ya muka, tapi makna cari muka adalah cari perhatian, bukan muka bos sama dengan perhatian. Paham sampai sini? Kalau muka bos sama dengan perhatian, maka bilang, bos lagi ngeliat perhatiannya. Kan lagi ngaca tuh bosnya. Cie-cie ngeliat perhatiannya ini, kan nggak mungkin. Maka salah. Wajah Allah ya wajah, Allah ya wajah. Allah punya wajah, Allah punya wajah. Bukan wajah Allah, bukan. Allah nggak punya wajah, itu maksudnya ridho Allah. Ridho itu makna yang dibawa, bukan mengartikan wajah sama dengan ridho. Gitu. Paham sampai sini kan? Paham ya? Karena sesuatu, perhatikan, sesuatu zat tidak mungkin dengan suatu zat tidak mungkin disifati dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Suatu zat tidak mungkin disifati dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Wajah Allah, Allah disifati dengan wajah. Ini menunjukkan Allah punya wajah, karena nggak mungkin suatu zat nggak mungkin disifati dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Misalnya bagaikan kerbau dicucuk hidungnya, berarti kerbau punya hidung. Bagaikan memegang ekor sapi, berarti sapi punya. Nggak mungkin bagaikan memegang ekor suami, karena suami nggak punya ekor. Jadi suatu zat nggak mungkin disifati dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Ketika Allah disifati dengan wajah, pasti Allah punya wajah. Jadi mencari wajah Allah bukan berarti
Itu maksudnya mencari ridho Allah. Allah nggak punya wajah. Allah punya wajah. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya wajah. Buktinya apa? Kenikmatan di surga yang paling indah apa? Melihat wajah Allah, melihat ridho Allah. Gimana melihat ridho Allah? Ya, paham di sini ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah ini ternyata tauhid memasukkan seseorang ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Kemudian yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, qala Musa berkata, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ya wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku berzikir, yang dengannya aku meminta kepadamu. Maka kemudian Allah berkata, qul ya Musa la ilaha illallah. Ya Musa, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Rabbi, sesungguhnya hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Jadi Nabi Musa pengen dapat yang spesial. Tapi Allah mengajarkan dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini. Bukan Nabi Musa enggak tahu keutamaan la ilaha illallah, tapi Nabi Musa pengen dapat sesuatu yang spesial. Apa kata Allah? Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, kalau saja langit yang 7 dengan seluruh penghuninya kecuali aku. Penghuni langit siapa berarti? Malaikat. Malaikat Jibril punya sayap berapa? 600. Satu sayapnya seluas apa? Timur sampai baratnya bumi. Ada malaikat yang memanggul arsy Allah. Berapa malaikat? 8. Seberapa gede malaikat itu? Jarak dari ujung telinga ke pundaknya 500 tahun perjalanan. Gede-gede enggak so? Gede-gede seluruhnya. Malaikat jumlahnya berapa? Malaikat jumlahnya berapa? Enggak kehitung. Ya, antum pernah dengar yang namanya Baitul Ma'mur? Bukan nama masjid yang di sono, bukan ya? Baitul Ma'mur tempat yang di langit ke-7 ada tempat Baitul Ma'mur. Apa keutamaan tempat itu? Setiap hari didatangi oleh 70.000 malaikat dan nggak pernah datang lagi. Berarti setiap hari ada berapa malaikat baru? 70.000 malaikat. Terus kalau sampai sekarang ada berapa malaikat? Itu semua penduduk langit. Kita bisa bayangkan Jibril yang begitu besar, malaikat-malaikat yang begitu besar, ditambah jumlah malaikat yang tidak terlalu besar tapi begitu banyak. Seluruhnya kata Allah kecuali aku. Pertama langit. Wal ardina sab'i fi kifatin, dan bumi yang 7 yang ada gunung, ada lautan. Jadi langit yang 7 dengan seluruh penghuninya, kemudian bumi yang 7 dengan seluruh isinya ditaruh di satu daun timbangan. Tuh yang segede gitu tuh ditaruh daun timbangan. Wala ilaha illallah fi qifatin. La ilaha di satu daun timbangan. Yang ini malaikat yang astagfirullahaladzim. Langit yang 7 beserta seluruh penghuninya, bumi yang 7 dengan segala isinya, di sini la ilaha illallah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha lebih berat dari ini semua. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Artinya kalimat la ilaha illallah ya itu berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat itu diyakini, ketika kalimat itu diamalkan, ketika kalimat itu memenuhi syarat-syaratnya, bukan sekedar sebuah ucapan, maksudnya itu. Ya, maksudnya itu. Ya. Baik, kemudian terakhir, ya. Yang terakhir dari Imam Tirmizi dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, ketika kau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau datang kepadaku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la taituka biqurabiha maghfiratan, aku datangi ampunan sepenuh dosamu. Subhanallah. Ketika kapan? Ketika kita bertauhid. Nah, inilah keutamaan
tauhid. Jadi keutamaan tauhid memberikan rasa aman dan hidayah. Terus apa lagi? Keutamaan tauhid masuk surga sesuai amal. Keutamaan tauhid berat di timbangan. Keutamaan tauhid mendapatkan ampunan. Ini yang kita bisa dapatkan dari bab ini. Apa yang ditulis oleh penulis tentang keutamaan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Amin. Kehendak Allah tidak akan menyembuhkan. Obat hanya bentuk ikhtiar. Bagaimana kalimat yang benar Ustaz? Antara hak Allah dan bentuk yang diperintahkan untuk ikhtiar. Taib. Jazakallahu khair, Allah barik fiik. Kita boleh nggak ngambil sebab? Harus, itu bentuk tawakal. Dan sebab yang mau kita ambil dua, sebab qadari dan sebab apa, masih ingat nggak? Sebab qadari dan sebab manusia dalam bahasa Arab itu insan. Hati dalam bahasa Arab apa? Kolbu. Kolbu dari kata kolaba. Kolaba artinya berubah. Berarti hati punya karakter berubah. Manusia dalam bahasa Arab insan. Insan dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Maka karakter manusia lupa. Kalau antum lupa berarti antum masih udah maafkan aja, udah gimana itu. Mau gimana, antum lupa, anda nggak paksa, antum masih manusia, gimana lupa, ya udah biarin aja lupa. Jangan kebanyakan tapi gitu. Ya, ada sebab qadari dan sebab syar'i. Ya, dan kita boleh mengambil sebab qadari dan sebab syar'i, namun ya kita menyandarkan penyebabnya adalah Allah. Ini sebagai perantara. Seperti kita minum obat, maka kita katakan dengan izin Allah kemudian saya minum obat. Ketika kita katakan kalimat kemudian, berarti minum obat tidak sama dengan Allah di dalam kedudukannya menyembuhkan kita. Maka kalimatnya salah, dengan izin Allah dan saya minum obat maka saya sembuh. Salah. Karena kalau dan berarti izin Allah dan obat punya kedudukan yang sama. Tauhid tadi apa? Mengesahkan Allah pada kedudukannya, menjadi kekhususan bagi Allah. Diturunin dia kedudukannya. Nggak boleh sama. Maka kalimatnya diganti, jangan kalimat dan, tapi pakai kalimat kemudian, terus, atau lebih ba'dallah, setelah Allah. Ba'dallah ana minum obat. Setelah Allah ana minum obat. Berarti minum obat mengikuti kehendak Allah, tidak setara dengan kehendak Allah. Itu yang harus diucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika syahadat harus diikrarkan, apakah setiap kita otomatis sudah muslim dari lahir atau harus bersyahadat ketika sudah balik? Taib. Kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Apa maksudnya fitrah di sini? Suci bersih dari apa? Fitrah ini artinya di atas tauhid. Ketika dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allahu asyhaduhum alastu bi rabbikum bala syahidna. Tidakkah ketika Allah minta persaksian mereka, bukankah aku ada Rabb kalian? Mereka mengatakan, ya kami meyakini kau Rabb kalian. Ini fitrah. Lahir dalam kondisi menerima kebenaran Allah sebagai Rabb. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus mengucapkan kalimat syahadat? Bukankah kita sudah ucapkan ketika kita sholat, ketika kita adzan? Ya. Terus yang kedua, mengucapkan kalimat syahadat di depan manusia itu syarat masuk Islam. Ya, jadi lihat, orang mau masuk Islam harus mengucapkan, perhatikan, orang masuk Islam harus mengucapkan syahadat. Berarti kondisi orang itu di dalam atau di luar? Di luar. Kalau lahir kita nggak pernah keluar dari Islam, berarti perlu syahadat lagi nggak? Ya enggak, karena dari lahir kita di dalam. Maka nggak ada anak sahabat yang lahir dalam kondisi Islam dibaiat. Ada nggak Umar membaiat anaknya yang baru lahir gitu, terus sampai gede nggak pernah musyrik dibaiat? Yang dibaiat kalau dia sudah keluar dari Islam dalam kondisi balik. Paham sampai sini ya? Maka ini salah satu kesalahan aliran sesat yang minta kita baiat kalau masuk kelompoknya. Berarti dia mengkafirkan kita. Kalian ada sebuah aliran yang meminta pengikutnya bersyahadat, berarti dia telah mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Jadi itu ya. Jadi nggak ada anak sahabat suruh berbaiat, baiat. Nggak ada. Otomatis mereka seorang
Muslim. Selama mereka nggak keluar dari Islam, mereka dalam kondisi Muslim. Kan kalau kita dengar hadisnya kan jelas, bapaknya yang membuat dia yunasirani, yuhawidani, nggak ada yusalimani, nggak ada bapaknya mengislamkan, karena udah Islam gitu. Ya Allah alam bisawab. Taib, cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni saya dan antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.